Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dari tim kami, yaitu proses bisnis dari PT Crown Latex Batam. Untuk PT Crown Latex ini dia bergerak di bidang furniture, jualan furniture kayak kasur, bantal, selimut. Tetapi penjualannya hanya dilakukan di bidang pariwisata saja. Karena PT ini dia bekerja sama dengan beberapa partner travel di Batam. Tidak jual untuk orang lokal. Oke. Jadi ini anggota tim kami, saya Kelvin, Hermanto, Michael, dan Yudi Hartanto. Oke, bisnis proses. Bisnis proses dari PT Crown Latex ini dimulai dari penerimaan tamu, yaitu reservasi, proses pembagian kelas, proses pemilihan barang, proses penawaran harga, dan proses penjualan barang, yaitu tamu pembeli barang. Right. Jadi pertama dimulai dari reservasi tamu. Jadi PT ini sesuai yang saya bilang dia bekerja sama dengan beberapa partner travel di Batam. Right. Jadi satu travel itu dia sebelum travel itu dia dapat membawa beberapa grup travel, yaitu satu travel itu dapat membawa beberapa grup tamu ke PT ini. Jadi masing-masing grup ada tour guide. Oke, dan sebelum datang ke PT ini, tour guide harus booking dulu kepada resepsionis untuk menentukan jam kedatangannya. Dan setelah booking, tentunya mereka anggap saja mereka sudah datang. Resepsionis akan melakukan reservasi untuk mengisi reservasinya, diisi dalam sebuah form. Oke, form yang diisi berisi identitas dari grup ini berasal dari travel mana, ternyata dari travel A. Tamunya datang dari negara mana dan jumlah tamunya berapa. Setelah melakukan reservasi, nanti akan ada seorang sales presenter yang akan melayani grup mereka. Oke, yang untuk memberikan penjelasan produk dan penjelasan produk. Dan sales yang bersangkutan ini jika berhasil melakukan penjualan akan mendapatkan bonus insentif akan mendapatkan bonus. Dan form yang diisi akan menampilkan nama sales sebagai bukti penerimaan tamu. Oke, setelah menerima tamu, sales yang melayani grup ini akan dibawa ke kelas yang sudah dibagikan oleh resepsionis untuk melakukan presentasi introduksi produk. Setelah selesai introduksi produk, jika tamunya tertarik dengan produk yang diintroduksi, maka mereka akan dipersilakan untuk menuju ke ruangan percobaan produk. Dan setelah tamu di ruangan ini, tamu dapat bebas mencoba tidur di baring dan di kasur dan bantal yang sudah disediakan. Nanti setiap tamunya akan didampingi oleh sales lain untuk menyales produknya kepada tamu. Jika ada tamu yang memutuskan untuk membelinya, maka sales dapat langsung mencatat data pembeliannya. Dan tentu saja setiap jual beli, tamu biasanya tidak akan langsung menerima harga yang ditawarkan. Jadi di tahap ini biasa tamu akan meminta potongan harga, dan potongan harga harus, jika dirasakan oleh sales terlalu besar, maka sales perlu untuk melakukan performance reportnya kepada atasan untuk request potongan lebih kepada tamunya, dan juga potongan harganya untuk request potongan harganya diambil dari bonus yang diterima oleh sales penjualan nantinya. Oke, jadi proses pembelian barang jika tamu ingin beli barang, maka tamu harus mengisi identitas tamu, yaitu nomor paspor, nama,
alamat, nomor telefon, dan itu akan dicatat di invoice pengiriman. Baik, dan sales akan selain identitas tamu, detail tamu, selain detailnya, jadi formnya juga akan mengisi tentang detail barang dan harga yang dicatat sales dalam sebuah invoice. Oke, setelah sales mendapat invoice-nya, sales akan invoice-nya ada 3 rangkap, satu untuk kasir, satu untuk customer, satu untuk gudang inventaris. Jadi kasir satu rangkap untuk kasir untuk mencatat penjualannya guna untuk menghitung bonus pada sales, dan customer berbangga satu sebagai rangkap invoice bukti pembelian. Yang terakhir warehouse yang akan menyediakan barang pesanannya. Oke, jadi untuk proses restocking barang, pihak warehouse akan rutin memeriksa ketersediaan produk. Jika produknya sudah berkurang, maka warehouse akan merequest produk ke pabrik latex agar ketika menerima invoice ini lakukan agar ketika menerima invoice, warehouse dapat melakukan packing dan shipment ke alamat tamu yang bersangkutan, baik tamunya take away maupun take away secara langsung. Oke, untuk proses pelunasannya dapat dibayar di tempat atau dibayar dengan sistem COD, yaitu setelah tamu menerima barang baru bayar. Oke. Ya. Jadi untuk ini dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hak akses. Untuk pembagian hak akses di PPT ini. Oke, pertama saya tunjukkan tabel ERD-nya, tabel latexnya. Oke, jadi ini ERD untuk project kami. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tabel. Oke, dari user, reservasi, travel, staff, jabatan, reservasi tamu, tour guide, detail tamu, invoice, inventory, dan kategori. Untuk pembagian hak akses di dalam sistem ini, pertama dia ada dibagi menjadi 5, yaitu sales dan teacher, sistem administrator, admin, eksekutif, resepsionis, dan cashier. Oke, jadi untuk pertama untuk sales dia hanya dapat membaca staffnya sendiri, membaca data staffnya sendiri, yaitu histori penjualan sendiri. Dan jika invoice dan detailnya sendiri ada kesalahan, maka dia dapat lapor ke kasir. Dan yang kedua, kasir. Untuk kasir dia dapat membaca detail staff sendiri dan juga dapat create update, delete, dapat create invoice dan semua detail, semua invoice dan detail invoice. Untuk delete, dia hanya dapat mendelete invoice-nya ketika dalam starter baru atau draft. Oke, dan yang ketiga, resepsionis. Jadi resepsionis dia hak aksesnya dapat membuat travel dan update travel, tapi dia tidak dapat hapus travel karena kadang-kadang kasusnya ada partner travel yang tidak ada hubungan kerjasama dengan PT ini, tiba-tiba mendadak datang membawa tamu ke PT ini. Jadi dalam kasus ini resepsionis dapat membuat list travel baru sendiri. Dan untuk tour guide, yaitu tour guide dari
yang kedua tour guide dari travel mana. Dan yang ketiga dapat membuat sebuah form reservasi baru. Form reservasi baru ini pun hanya dapat delete pada kondisi starter baru atau draft, dan dapat membaca detailnya sendiri. Eksekutif atau manajemen dapat membaca semua data tour guide dan data reservasi tamu. Dapat menambah staff dan update detail staff. Dapat membaca semua detail invoice, membaca inventory dan membuat laporan bulanan. Untuk sistem admin, dia dapat mengakses semua tabel database, dapat mengakses semua fiturnya dan run report, membuat report. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang DFD dari sistem informasi PT Crown Latex Batam. Yang pertama bisa kita lihat dari yang itu, yaitu tour guide, di mana tour guide memberikan guide-nya akan melakukan reservasi mulai dari tanggal, jam, jumlah orang dan asalnya, terus dimasukkan ke sistem informasinya. Terus nanti sistem akan menerima form, terus dia akan memberikan guide-nya sebuah form from kedatangan tamu. Selanjutnya tamu akan memilih barang yang mau dibeli dari sistem informasinya. Terus sistem informasi ini akan mencetak sebuah invoice kepada tamunya. Selanjutnya tamu akan melakukan pembayaran ke sistem informasi PT Crown Latex Batam. Terus setelah itu dari sistem informasi ini nanti akan mengirim barang ke tamunya, sehingga tamunya akan menerima barang dan ini juga dia akan memberikan satu komisi kepada tour guide, karena tour guide yang melakukan membawa tamunya ke PT ini. Jadi nanti dari sistem ini akan memberikan komisi kepada tour guide. Selanjutnya dari pusat latex ini kan dia akan, setelah barang-barang yang sudah dibeli, maka karena ada yang berkurang, maka dari PT pusat ini dia akan restock ke sistem ini. Jadi sistem ini akan melakukan sebuah penerimaan pembayaran kepada pusat latex ini. Setelah itu nanti dari sistem ini akan ada pimpinan menerima performance report kepada pimpinan PPT. Jadi dari sistem ini mengirim sebuah performance report kepada pemimpin PT. Setelah itu pemimpin PT ini akan mencatat sales bermasalah ke dalam sistem informasi PT Latex ini. Ini adalah level 0. Selanjutnya kita ke level 1, yang dimana dibuka menjadi ada 5 bagian, yaitu yang pertama tour guide, masukkan informasi jadwal ke proses reservasi kedatangan tamu. Terus mencatat dari proses ini, menyimpan dulu ke database store. Setelah itu dia cek dulu dari log kedatangan tamu yang dulu apakah sudah ada tamu ini sudah pernah datang atau tidak. Setelah itu nanti akan membuat sebuah form kedatangan tamu kepada tour guide. Setelah itu tamu bisa memilih produk yang ingin dibeli di proses pemilihan barangnya. Setelah itu dari proses pemilihan barangnya ini dia akan mencatat ke database tamu ini bahwa apa barang yang ingin dia beli. Terus setelah itu dia akan mencatat transaksi dan dapatan invoice. Setelah tamu ini kan mencatat tamunya, terus dia akan mencatat detail transaksi, terus dia berikan kepada tamu invoice-nya. Setelah itu tamu akan melakukan pembayaran ke dalam proses pembayaran. Setelah dari proses pembayaran ini dia akan mengambil dari database invoice apakah sesuai. Jika dapatkan data sesuai itu kan, maka dia akan update invoice statusnya selesai atau udah dibayar. Setelah itu dia akan mencatat komisi tour guide ke dalam database tour commission. Setelah itu dia akan mengget data dari warehouse apakah barang masih ada. Terus kalau ada dia akan get produk dan terus update stok barang yang ada di sini.
Setelah itu dia akan mengirim barang tersebut ke tamunya, sehingga tamunya akan menerima barang dan sehingga kami akan packing shipment ke tamunya. Terus dari proses pembayaran ini, tour guide juga akan menerima komisi karena dia yang telah membawa tamu ini kepada PT ini. Yang di sini kita bisa lihat bahwa proses yang pertama sudah selesai, proses yang kedua sudah selesai, proses yang ketiga belum selesai, maka nanti akan dilakukan level selanjutnya, yaitu level 2 nya. Ini ada DFD level 3. Terus selanjutnya dari pabrik latex atau pusat latexnya, dia akan membeli barang untuk restock. Jadi dia restock ke sini, terus dari stok sini dia akan mengupdate ke warehouse bahwa barang yang udah kosong itu sudah ditambahin sehingga masih jadi ada. Jadi kalau mau melakukan pembelian ada stoknya. Setelah itu dari sini dia dari PT bukan pusat ini akan melakukan pembayaran ke PT pusat. Setelah itu dari invoice kan, kita mengget dari invoice untuk membuat sebuah performance report, sehingga dari yang bukan pusat ini membuat suatu performance report kepada pemimpin PT, pimpinan PT. Terus pemimpin PT ini akan mencatat nama sales yang bermasalah. Jadi dia akan setelah mencatat sales yang bermasalah dan akan langsung diupdate ke database sales performance log ini. Setelah itu ini ada DFD yang level 1, selanjutnya DFD yang level 2 yang dimana akan memperjelas di bagian proses pembayaran ini. Ya, ini kita bisa lihat, yaitu dari ini ada DFD level 3, kita bisa lihat di mana tamu ini akan melakukan pembayaran. Dari proses pembayaran ini dia mengupdate dulu status invoice-nya, terus dapatkan invoice data apakah sesuai dengan yang perlu dibayar. Jika sudah sesuai, maka dia akan stop checking dulu. Dia terus mencek dulu stok yang kesediaan. Kalau sudah sedia, maka dia akan ambil stok tersebut. Terus dia akan update stok barang bahwa barang itu sudah diambil, jadi dikurangi 1 atau dikurangi beberapa gitu. Setelah itu maka pelanggan setelah stop checking, maka kami akan mengantarkan barang ini berupa takeaway, package atau shipment kepada tamu. Jadi sekian dari pembahasan saya tentang DFD. Terima kasih. Halo, nama saya Yudi Hartanto. Saya di sini akan menjelaskan entity relationship diagram dari PT Crown Latex Batam. Nah, entity dari ERD dari PT Crown Latex Batam, ini yang pertama kita akan melihat di bagian tabel reservasi. LT ini adalah singkatan dari latex. Nah, dalam flow dari perusahaan Crown Latex, itu dimulai dari seorang tour guide melakukan booking dan menyatakan bahwa ada tour yang akan datang mengunjungi toko. Nah, tour guide ini akan berhubungan dengan tabel LT reservasi, di mana hubungan yang terjadi adalah seorang tour guide bisa melakukan banyak reservasi, namun sebuah reservasi hanya bisa dilakukan oleh seorang tour guide saja. Kemudian untuk tour guide ini ada hubungan dengan travel, di mana hubungannya adalah seorang tour guide itu pasti berasal dari sebuah travel atau bahkan tidak memiliki travel, dan sebuah travel itu bisa saja memiliki banyak tour guide. Nah, untuk kasus seorang tour guide yang tidak memiliki travel, itu kita sebut dengan panggilan freelancer tour guide. Oke, untuk travel kita abaikan. Sekarang kita menuju ke reservasi. Nah, ketika terjadi reservasi, itu tentu ada tamu yang juga akan datang bersama dengan rombongan-rombongan itu. Nah, hubungan yang terjadi antara reservasi dan tamu adalah sebuah reservasi itu bisa memiliki banyak tamu, bisa satu, bisa banyak. Dan seorang tamu itu juga memiliki potensi untuk melakukan kedatangan rekursif atau berulang melalui beberapa reservasi yang berbeda. Sehingga kami memutuskan untuk mendesain database, sebuah tabel transaksi baru yang diberi nama R tamu, di mana R adalah singkatan dari reservasi.
Nah, di sini adalah R tamu, di dalamnya berisi ID reservasi dan ID tamu. Oke. Kita masuk ke tahap berikutnya. Untuk flow pertama adalah terjadi reservasi. Nah, setelah reservasi, tamu datang, otomatis akan terjadi transaksi. Di mana hasil dari transaksi itu adalah sebuah dokumen yang kita sistemifikasi. Itu namanya adalah invoice. Untuk tabel invoice, ini ada beberapa hubungan dengan tabel lain. Yang pertama adalah reservasi. Sebuah invoice itu sudah pasti hanya memiliki hubungan dengan sebuah reservasi. Namun sebuah reservasi itu bisa saja menghasilkan banyak invoice karena ada banyak tamu di dalamnya kan. Ya. Oke. Untuk invoice yang kedua ada hubungan dengan ID tamu. Kita lihat ID tamu adalah sama dengan reservasi. Sebuah invoice itu pasti mengatasnamakan seorang pelanggan. Itu ada ID tamu. Kemudian ada ID kasir, ID sales 1, ID sales 2. Ini hubungannya adalah dengan tabel staff. Sebuah invoice, ada seorang kasir yang akan memvalidasi, dan sudah pasti absolut antara satu orang atau dua orang sales yang akan menjadi penanggung jawab dari invoice ini. Itu tidak akan lebih banyak lagi, tidak akan 3 atau 4, sehingga desain database kami memutuskan untuk tidak membuat sebuah tabel transaksi baru seperti R tamu. Tapi kami memutuskan untuk membuat 2 kolom baru, 2 kolom saja. Untuk invoice, itu hubungan dengan tabel staff, tapi itu nanti kita belum jelaskan dulu. Kita akan lebih menuju ke DINV dulu. DINV ini adalah sebuah singkatan untuk detail invoice. Sebuah invoice itu memiliki satu setidaknya, atau bisa jadi banyak hingga tak terhingga. Itu adalah item. Karena sebuah invoice itu bisa saja satu pelanggan membeli banyak jenis barang. Jadi hubungan yang terjadi adalah sebuah detail invoice itu pasti hanya memiliki satu invoice di dalamnya. Tapi satu invoice bisa memiliki banyak detail invoice. Nah, detail invoice ini ada hubungan dengan produk. Di mana yang terjadi adalah LT inventory ini adalah produk yang dibeli di dalam detail invoice. Nah, di dalam satu item bisa dimiliki oleh banyak detail invoice. Tapi satu detail invoice di dalam satu record detail invoice itu hanya bisa memiliki sebuah item khusus saja, sehingga terjadi hubungan seperti ini. Oke. Untuk LT inventory atau produk ini, dia memiliki kategori. Satu produk itu memiliki satu kategori, tapi satu kategori bisa memiliki banyak item. Itu adalah hubungan yang terjadi. Oke, kita kembali ke LT invoice. Untuk invoice kita ada hubungan dengan staff yang barusan saya sebutkan. Itu ada tiga ID. Nah, kita kembali ke staff, LT staff. Di LT staff ini itu terbagi atas beberapa jabatan. Jadi kita bagi ke dalam sebuah tabel baru namanya LT jabatan. Seorang staff itu bisa saja menjadi bisa saja adalah seorang sales. Bisa jadi jabatannya adalah seorang eksekutif, seorang teacher atau guru, manajemen, kasir, resepsionis, dan bisa yang lain lagi. Nah, sehingga satu staff hanya memiliki satu jabatan. Satu jabatan itu bisa dimiliki oleh banyak staff. Itu adalah hubungan yang terjadi. Nah, yang terakhir, LT staff ini melalui garis di atas ini memiliki hubungan ke yang terakhir tabel adalah LT user. Di mana user ini ada menjadi sebuah gerbang bagi pengguna untuk mengakses ke dalam sistem. Nah, tujuan sebenarnya LT staff dan LT user ini adalah memiliki hubungan one to one, di mana satu user itu adalah satu staff, dan satu staff juga hanya memiliki satu user, tidak bisa lebih dari satu user. Tapi tujuan kami memisahkan menjadi dua, itu ada beberapa konsiderasi ya. Yang pertama adalah ukuran dari database. Nah, kalau ukuran dari sebuah database sudah kita kategorikan medium hingga besar, itu kecepatan dari
query itu sangat berpengaruh. Kalau kita banyak field di dalam sebuah tabel dicampur bersamaan, itu untuk mengquery login, mengquery session dan lain-lainnya itu akan terbebani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk konsiderasi security, di mana LT user ini user tentu saja lebih mengarah ke access right security, itu harus dikontrol di sebuah tabel yang terpisah dari LT staff untuk menghindari modifikasi yang tidak disengaja atau tidak diperlukan. Oke. Jadi begitulah kira-kira entity relationship diagram dari PT Crown Latex Batam. Terima kasih. Halo, saya Michael dengan NPM 1831143. Saya mewakili kelompok PT Crown Latex untuk menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat atau sistem kerja perusahaan PT Crown Latex ini. Jadi di sini saya akan masuk sebagai adminnya. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa masuk data di sini di sebelah kiri. Itu ada user, ada staff, kemudian ada untuk reservasi, kemudian panel travel, kasir, terus untuk lihat semua customer yang pernah daftar, terus semua invoice dan juga inventory. Jadi di sini kita ada beberapa role. Itu semua nanti setiap row bakal punya akses yang berbeda-beda ke menu-menu atau master datanya. Sekarang karena saya lagi pakai yang admin, maka saya bisa akses ke semuanya. Jadi di sini bisa dilihat ada posisinya itu di departmentnya langsung. Di sini ada accounting yang nanti aksesnya itu bakal ke invoice. Kemudian ada admin juga. Admin itu yang sekarang saya pakai. Dia nanti bisa untuk create user dan create staff. Kemudian untuk eksekutif sama, dia bisa akses ke staff, ke reservasi, kasir, dan invoice. Kemudian untuk inventory, yang aksesnya cuma ke inventory untuk cek stok barang yang keluar, barang yang sisa gitu. Kemudian untuk kasir, itu kasir untuk membuat invoice dan sebagainya. Kemudian ada resepsionis, yaitu yang membuat reservasi nantinya bila ada ada booking reservasi. Kemudian untuk sales dan juga teacher di sini. Jadi kita langsung ke flow-nya saja. Dia untuk user, di sini untuk create user, misalnya ada user yang ingin mengakses ke websitenya ini. Di sini ada create user dan account setting juga, bisa unbind akunnya. Kemudian untuk yang ini adalah staff, dimana kita misalnya ada karyawan baru yang masuk, kita tinggal tambahkan staff saja di sini gitu. Kemudian kita bagi sesuai jabatannya. Dan staff ini ada department juga yang tadi saya buka ya. Kalau misalnya ada department baru, bisa langsung ditambahkan di sini di add department. Kemudian selanjutnya kita langsung ke flow-nya saja. Untuk pertama-tama tentu resepsionis itu, jika ada booking baru, maka resepsionis akan membuat bookingan baru di sini. Misalnya bookingan number ini kita anggap saya bookingan number 1. Dan dia reservasinya itu di tanggal berapa gitu. Contohnya mereka untuk hari ini. Tour guide-nya itu di sini. Misalnya si ini Hartanto dari UD Traveling. Kemudian untuk teacher-nya ini kita misalnya pilih Katie. Kemudian arrive from country, misalnya karena perusahaan ini bergerak di bidang travel, jadi kita ada country-nya. Misalnya kita angkat saja dari Jepang. Kemudian jumlah tamunya berapa, sekarang anggap saya 3 sama anaknya ada 2 contoh. Kita add saja langsung. Ini nanti bakal muncul. Di sini reservation-nya bakal muncul reservasi hari ini saja gitu. Kemudian tugas resepsionis itu nanti setelah create, kalau misalnya tamunya sudah dibawa si tour guide-nya ke sini, ke Crown Latex ini untuk di travel dan sebagainya, maka tinggal klik saja check in gitu. Nanti jika sudah selesai tinggal di check out gitulah. Kemudian kita langsung di sini ada all reservation untuk cek semua reservasi yang pernah terjadi. Kemudian kita
ini partner travel yang tadi yang kita lihat ada UD Traveling, ada Michael dan Kevin Majestic. Ya, kita bisa tambah kalau misalnya ada partner travel lainnya. Dan ini tour guide-nya, kita bisa assign dia sesuai travel yang mana. Gitu. Dan kita lanjut ke kasir. Tugas kasir ini dia akan mendata semua tamu-tamu yang dari reservasi itu. Misalnya contohnya paspor atau nicknya begini, terus namanya contoh ada Naruto, terus nomor handphonenya, kesehatan ya kayaknya, lalu oke kita add saja. Jadi di sini nanti dia perlu untuk menambahkan semua tamunya ke sini, kemudian itu akan dimasukkan ke reservasi yang tadi submit gitu. Jadi tugasnya itu untuk memasukkan semua tamunya itu ke dalam bookingan yang tadi untuk mendata lah. Kemudian kasirnya itu juga ada invoice. Jadi karena ini bergerak di bidang travel, kita tentu ada jualan juga gitu. Barang-barangnya itu semua yang tersedia di inventory produk di sini. Tentu saja bisa ditambah dengan add produk di sini, sementara anggap saya ada 5 barang ini gitu. Jadi anggap saya mereka ada sales yang menawarkan kepada tamu tersebut apakah mereka ingin beli atau tidak. Jika ada yang beli, maka kita bisa si kasir inilah yang nanti akan membuat invoice ini. Dia pilih bookingnya, terus pilih customer-nya siapa, kemudian salesnya ini. Nah, biasa sales itu ada 2 orang. Jadi mereka bakal pilih sales mana yang menjualkannya atau menawarkan. Karena kerja sales kan menawarkan, nanti salesnya bakal dapat komisi, jadi perlu di record di sini. Kita confirm saja. Di sini habis mereka di create, kita bisa input saja apa yang dibeli. Misalnya dia bantal, misalnya dia beli kuantitinya, dia beli 2 bantal. Harga yang dijual yang ditawarkan si sales itu kepada si turis anggap saja 200.000. Begini. Jadi dengan begini sudah siap bisa list view ini untuk lihat semua invoice yang pernah dibuat. Ini yang Naruto ini paling atas yang baru new gitu. Kalau misalnya udah dibayar, kita tinggal tekan saja validate payment di sini untuk statusnya itu jadi paid. Selanjutnya setelah dari kasir, sini ada invoice untuk lihat semua invoice-nya. Tadi si Naruto ini sudah di paid gitu. Kemudian untuk bagian inventory, seperti halnya tadi di sini bakal ada semua datanya. Nanti bagian inventory lah yang bakal tambah produk. Kalau misalnya ada kita produk misalnya Fanta, kuantitinya ada 200, terus dia kategori minuman dan vitamin kita tambahkan. Bisa dilihat ada Fanta 200 gitu. Kemudian tentu ada metode data kategori juga jika ingin ada ditambah. Tadi kan minuman atau vitamin, misalnya kita ingin tambahkan makanan. Kita add ya. Begitu. Jadi prosesnya begitu. Misalnya kalau setelah turisnya siap, maka kita langsung ke reservasi lagi. Kita langsung check out saja ketika mereka sudah pulang gitu. Nanti recordnya bakal tercatat di sini semuanya. Kapan mereka datang, mereka pulang, teacher-nya siapa, guide-nya siapa gitu. Jadi secara singkat itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sistem dan flow bisnis dari Crown Latex ini. Sekian dan terima kasih.